Bab 250-1. Diceritakan sebelumnya. Jordi, Yudi dan Rani sebelum sampai hotel, mereka harus berurusan dengan polisi. Jordi telah membuat kekacauan saat penerbangan ke kota ini. Tapi berkat bantuan Muklas, yang kenal dengan beberapa pimpinan polisi di daerah ini, mereka bertiga akhirnya sampai dengan selamat di Hotel Nelson, hotel bintang 5 yang paling mewah di kota ini. Walaupun Putra dan Nelly, orang-orang yang bermasalah dengan Jordi, tidak puas dan menelepon temannya untuk membuat perhitungan dengan Jordi. Di hotel, Jordi langsung tidur seharian, walaupun Rani dan Yudi mengajaknya jalan-jalan keluar melihat kota ini dan mencicipi makanan yang terkenal. Namun Jordi menolak dengan alasan ingin tidur dan beristirahat. Rani berkata dalam hati, mungkin Jordi takut karena Putra punya banyak teman di kota ini. Dan mungkin mereka sudah bersiap akan melakukan balasan kepada Jordi. Makanya Jordi tidak mau keluar dari hotel. Mereka mengetahui dari pihak keamanan hotel, bahwa banyak orang-orang mencurigakan di sekitar hotel. Mereka berpesan agar para tamu berhati-hati, apalagi saat mereka keluar hotel. Pihak keamanan hotel juga mengetahui, mereka adalah orang-orang kelompok preman yang sering membuat masalah di daerah ini. Tetapi Jordi hanya diam saja, saat pihak keamanan hotel memberitahukan situasi ini. Jordi hanya tersenyum tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Beda dengan Yudi dan Rani. Mereka nampak sangat ketakutan, wajah mereka tegang. Mereka takut akan jadi sasaran balasan Putra dan kawan-kawannya. Hari berikutnya setelah Jordi mandi dan membersihkan badan, Jordi duduk di sofa ruang tengah. Yudi, yang sudah lebih dahulu duduk di sofa, menuangkan kopi untuk Jordi. Tuan Jordi, silakan diminum kopinya, Yudi berkata sambil menyodorkan secangkir kopi. Ya, terima kasih Yudi. Jordi menjawab sambil menerima secangkir kopi dan menaruhnya di atas meja. Jordi meminum kopi sambil menonton televisi. Mereka tahu dari televisi bahwa semalam ada kekacauan yang terjadi di sekitar hotel. Para preman hotel, yang merupakan kawan-kawan Putra dan Nelly, diserang kelompok tak dikenal. Mereka diserang secara membabi buta. Banyak di antara mereka yang mati. Dibunuh dengan sadiskan mayatnya. Dibuang di sungai. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasusnya, namun sangat sulit karena bukti-bukti di lapangan telah dihilangkan. Jordi menghela nafas sambil mengeluarkan asap rokok dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Mungkin itu adalah persaingan antar geng untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Mereka saling serang dan saling bunuh. Jordi berkata, tapi Tuan Jordi, kenapa Putra dan Nelly ikut terbunuh juga? Apakah mereka berdua merupakan anggota kelompok tersebut? Yudi kembali bertanya. Mungkin saja. Jordi menyaut. Semua itu bisa terjadi. Orang yang kelihatannya baik dan diam tapi ternyata adalah anggota geng yang sadis. Putra dan Nelly termasuk yang dibunuh dan dibuang ke sungai. Mereka dibunuh dengan sadis. Terlihat dari cara kematian mereka. Mereka mati dengan mata terbelalak, tubuh penuh luka tusukan dan juga lidahnya menjulur keluar. Sedang tangan dan kakinya diikat. Mereka disiksa dahulu baru kemudian dibunuh. Orang-orang di kota sangat takut akan kejadian ini. Saat itu ponsel Jordi berdering tanda ada pesan masuk. Jordi membuka ponselnya dan membaca pesan sebut. Pesan tersebut dari Muklas, orang kepercayaan Jordi yang diminta membantunya saat ada masalah di airport. Semua sudah beres Tuan Jordi. Tulis pesan singkat di ponsel Jordi. Jordi mengerutkan dahi, dan mulai mengetik membalas pesan dari Muklas. Oke. Terima kasih Muklas. Balas Jordi kepadamu Muklas. Aku akan mentransfer sejumlah uang rekeningmu. Tulis Jordi lagi di ponselnya. Lalu Jordi menutup ponselnya sambil tersenyum. Jordi menghisap rokoknya. Lalu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Jordi mentransfer sejumlah uang ke rekening Muklas melalui ponselnya. Kejadian ini tanpa diketahui Yudi. Jordi keluar kamar dan duduk di sofa. Saat itu Rani datang, dan memberitahu kejadian semalam kepala Jordi. Aku jadi takut dengan masalah ini. Kata Rani, jangan-jangan masalah ini ada hubungannya dengan kita.
Karena aku dengar Putra dan Meli turut menjadi korban peristiwa pembunuhan itu. Bukankah mereka kemarin berurusan dengan kita? Aku takut masalah ini menyeret kita untuk berurusan dengan polisi lagi. Jangan khawatir, Jordi berkata. Semua sudah dibereskan oleh Muklas, orang kepercayaanku. Kalian tidak usah khawatir, aku sangat percaya kepadamu Muklas. Yudi dan Rani bingung dengan kata-kata Jordi. Saling bertatapan dan dalam hati mereka bertanya. Apa maksud dengan perkataan Jod? Apa mungkin semua itu perbuatan orang-orang suruhan Jordi? Tapi kayaknya mustahil, Jordi kan baru sampai di kota ini. Mana mungkin dia sanggup melakukan ini? Mereka akhirnya diam, karena tidak mampu menjawab pertanyaan mereka sendiri. Mereka juga takut jika harus bertanya langsung kepada Jordi, karena mereka tahu siapa Jordi. Jordi sangat kaya dan punya pengaruh yang luas. Ayo kita jalan-jalan. Jordi mengajak mereka untuk keluar. Kita akan jalan-jalan sambil mencicipi makanan lezat di kota ini. Mereka berdua mengangguk dan mengikuti Jordi yang melangkah duluan keluar kamar. Mereka menuju lift pribadi. Lift yang digunakan hanya untuk tamu yang menginap di ruang VIP. Lift tersebut ada penjaganya, yang siap melayani tamu. Saat melihat Jordi datang, petugas itu membungkuk memberi hormat. Dia menyapa kepada Jordi. Selamat siang tuan. Silakan masuk. Kata penjaga itu sembari mempersilahkan Jordi dan dua temannya masuk ke dalam lift. Terima kasih. Jordi menjawab, sambil masuk ke dalam lift. Di lantai bawah pun ada petugas jaga pintu lift saat tamu sampai di bawah. Petugas itu memberi hormat sambil membungkuk kepada Jordi dan kedua temannya. Selamat siang tuan. Petugas itu menyapa. Selamat siang. Jordi membalas. Karena mereka tahu orang-orang yang menggunakan lift ini merupakan orang-orang yang kaya raya. Jordi dan temannya pergi ke sebuah restoran yang terkenal untuk makan siang. Setelah itu Jordi menemui Muklas. Muklaslah orang yang akan menghubungkan dia dengan wali kota untuk membahas investasi di kota ini. Mereka bertemu di sebuah kafe rumah mewah. Jordi ditemui oleh Pak Roni. Dia adalah utusan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota tidak bisa menemui Jordi karena ada urusan di luar. Pak Roni adalah terpenting kedua di kota itu. Dia adalah kepala keamanan dan bertanggung jawab akan keamanan kota ini. Pak Tony bertanya kepada Jordi, apakah benar jika Jordi akan berinvestasi di kota ini? Benar kata Jordi. Saya akan berinvestasi kota ini dengan membangun sebuah perusahaan yang cukup besar. Saya juga akan menyumbang sejumlah uang kepada kota ini agar lebih maju. Saat mendengar penjelasan Jordi, Pak Roni sangat senang sekali. Dia juga menanyakan kepastian perihal pembangunan pabrik di kota ini. Jordi menjelaskan dia akan membangun di kota ini sekitar bulan 5-6 bulan ke depan. Saya atas nama wali kota dan seluruh masyarakat kota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kata Pak Roni. Saya juga akan segera melaporkan kabar gembira kepada Bapak Wali Kota. Saya juga mengucapkan terima kasih, karena sudah diberikan izin untuk membangun perusahaan di kota ini. Kata Jordi. Akhirnya kesepakatan itu berjalan dengan lancar dan dalam beberapa bulan ke depan Jordi sudah akan membangun perusahaan di kota ini. Setelah Jordi pergi, Pak Roni menghubungi Pak Wali Kota, dan mengabarkan tentang kesepakatan dengan Jordi. Mendengar ini Pak Wali Kota sangat senang sekali, dan berterima kasih kepada Pak Roni.